Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timurina dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Semester 6 akan menjelaskan tentang sejarah tokoh, silsilah, dan doktrin Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Pertama, sejarah munculnya dan perkembangan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Tarekat Naqsabandiyah merupakan salah satu tarekat muktabarah yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW dan berkembang pesat yang memiliki pengikut banyak di dunia Islam. Pendiri tarekat ini yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Bukhari An-Naqsabandi. Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia berkembang dengan bentuknya sendiri, yaitu Tarekat Naqsabandiyah Muzahariyah dan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Tarekat Naqsabandiyah Muzahariyah bersumber dari Muhammad Shaleh As-Sawawi dan tersebar luas di daerah Pontianak, Madura, dan Jawa Timur. Sedangkan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah bersumber dari Syekh Ismail Al-Minangkabau. Perkembangan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah didorong ke arah yang lebih modern oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi. Maulana Khalid memiliki peran penting dalam perkembangan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, sehingga keturunan dan pengikutnya dikenal sebagai kaum Khalidiyah. Bahkan, Maulana Khalid dianggap sebagai tokoh pembaru Islam pada abad ke-13. Maulana Khalid mendorong terjadinya perubahan di tubuh Tarekat Naqsabandiyah dan menanamkan semangat puritan dan aktivis. Di Indonesia, Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tokoh di balik perkembangan tarekat tersebut salah satunya dipelopori oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang hidup pada tahun 1125 sampai 1260 Hijriah yang berasal dari Minangkabau. Ia juga dianggap sebagai tokoh tarekat pertama dari Minangkabau yang masuk dan menyebarkan Tarekat Naqsabandiyah, kemudian dikenal dengan nama lain yaitu Ismail Simabor. Pendidikan Ismail Al-Minangkabawi ini dimulai dengan belajar di surau atau masjid dan mempelajari berbagai ilmu agama Islam. Menginjak usia dewasa, ia pergi ke tanah Arab dan belajar seputar agama Islam, termasuk tarekat ini. Ia belajar kurang lebih dari 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah. Ismail Al-Minangkabawi dibaiat masuk Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah oleh khalifah dari Maulana Khalid, yaitu Abdullah Ar-Zinjani di Mekah. Yang kedua ada tokoh-tokoh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Tokoh pertama dan yang terpenting dalam menyebarkan tarekat ini, yang pertama itu ada Maulana Khalid Al-Baghdadi, yang kedua Abdullah Al-Qadir, yang ketiga Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi. Syekh Ismail ini orang yang pertama dan orang yang terpenting dalam menyebarkan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Minangkabau serta mendapatkan pengikut terbanyak di Minangkabau. Yang ketiga ada silsilah kemursidan tarekat ini. Silsilah kemursidan dimulai dari Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Salman Al-Farisi, Qasim Muhammad, Imam Ja'far As-Shadiq, Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian sampailah ke Syekh Maulana Khalid dan Abdullah Afandi, kemudian Muhammad Hasan. Inilah silsilah kemursidan dalam Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini. Yang terakhir ada doktrin dalam Tarekat Khalidiyah ini. Ada 3 doktrin dalam tarekat ini. Yang pertama itu melalui tarekat sendiri, yang kedua melalui suhud, yang ketiga melalui suluk.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.